Assalamualaikum. Selamat datang di channel Cerita Novika 2. Semoga hari ini teman-teman dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa diberikan kebahagiaan sepanjang hari. Langit sore itu berwarna kelabu. Awan tebal menggantung rendah, mengaburkan matahari di ufuk barat. Jalanan desa yang dilalui Farel semakin mengecil, berubah dari aspal mulus menjadi jalan tanah yang basah dan licin. Farel menghela napas panjang sambil melirik GPS di ponselnya. Sinyal nyaris menghilang. Peta digital berputar-putar, seolah bingung menentukan arah. Sial, gumamnya. Menghentikan motornya di pinggir jalan. Ia melepas helm, mengacak-acak rambutnya yang basah keringat. Ia merasa aneh. Seharusnya perjalanan pulang ke kotanya memakan waktu 2 jam saja. Tapi kini sudah hampir 3 jam ia berkendara tanpa tanda-tanda peradaban. Hutan di kiri kanan jalan semakin rapat. Pohon-pohon tinggi menjulang seperti tembok alami yang mengurung. Suara burung, serangga, bahkan desau angin terdengar ganjil. Terlalu pelan, terlalu jauh, seolah dunia di sekitarnya menahan napas. Ia mencoba menelepon, tapi layar ponselnya hanya menampilkan tulisan, "No signal". Baterai juga tinggal belasan persen. Dengan berat hati, Farel memutuskan melanjutkan perjalanan. Ia menarik napas dalam-dalam, menghidupkan motor, dan melaju pelan menembus kabut yang mulai turun. Sekitar 10 menit kemudian, di tikungan kecil, ia melihat sesuatu. Sebuah bangunan tua berdiri di pinggir jalan. Warung kopi. Warung itu tampak kuno, terbuat dari kayu, dengan atap seng berkarat. Di depannya tergantung papan kayu bertuliskan, "Warung Kopi Nenek Sari", dengan huruf yang mulai pudar. Anehnya, warung itu tampak menyala hangat dari dalam. Ada lampu kuning kecil menggantung di langit-langit, dan di depan warung, tersusun 2 meja dan beberapa bangku kayu. Farel melirik jam di ponselnya. Hampir jam 5 sore. Perutnya kosong, tubuhnya lelah, dan ponselnya hampir mati. Setidaknya istirahat sebentar, pikirnya. Ia memarkir motor di depan warung dan melangkah masuk. Begitu kakinya melewati ambang pintu kayu, udara berubah. Di luar, dunia terasa dingin dan suram. Tapi di dalam warung, hawa hangat menyambutnya, seperti pelukan masa kecil. Di balik meja kasir, duduk seorang nenek tua dengan wajah ramah. Rambutnya putih bersih, disanggul rapi, matanya kecil dan bersinar, bibirnya tersenyum hangat. "Selamat sore, Nak," sapanya dengan suara lembut. "Capek ya? Sini, duduk dulu." Farel mengangguk sopan. Ia memilih duduk di bangku kayu dekat jendela, meletakkan helm dan tas kecil di meja. "Boleh pesan kopi, Nek?" tanyanya. Tentu. Mau kopi hitam panas?" "Ya." Farel tersenyum. "Iya, Nek, kopi hitam panas." Nenek itu bergerak perlahan ke dapur kecil di belakang warung. Gerak-geriknya gemulai tapi tegas, seperti seseorang yang sudah puluhan tahun menjalani rutinitas yang sama. Sambil menunggu, Farel mengeluarkan ponselnya, mencolokkan charger ke stop kontak di dekat meja. Syukurlah, listrik di warung itu masih menyala. Ia mengamati sekeliling. Warung itu sederhana, penuh barang-barang lama. Rak kayu berisi toples-toples kaca, sebuah radio tua, foto-foto hitam putih tergantung di dinding. Bau kopi dan kayu tua bercampur jadi satu, menciptakan aroma nostalgia. Namun ada sesuatu yang terasa aneh. Warung itu terlalu sepi. Sejak ia datang, tak ada suara kendaraan lewat, tak ada suara orang berbicara di kejauhan. Bahkan burung dan jangkrik pun seolah berhenti bersuara. Dan rasanya, hawa di dalam warung ini terlalu sunyi. Tak lama kemudian, Nenek Sari datang membawa sebuah cangkir kopi hitam panas di atas nampan kayu kecil. "Ini, Nak, silakan," katanya, meletakkan cangkir di depan Farel. Farel mengucapkan terima kasih dan meniup permukaan kopi perlahan.
Aroma pahit hangat langsung menguar, menenangkan saraf-sarafnya yang tegang. Ia menyeruput kopi itu pelan. Pahit. Sempurna. Sejenak, Farel merasa dunia di luar sana menghilang. Hanya ada dirinya, kopi panas, dan kehangatan warung kayu ini. Saya jarang lihat orang lewat sini, kata Nenek Sari sambil duduk di bangku seberang. Ah, saya juga tersesat, Nek, jawab Farel sambil terkekeh gugup. Sinyal hilang, GPS berputar-putar sendiri. Nenek Sari tersenyum lebar. Memang jalanan di sini sudah lama jarang dilewati. Dulu ramai, tapi sekarang siapa yang mau lewat hutan sepi begini? Katanya pelan, ada nada getir dalam suaranya. Farel mengangguk. Obrolan berlanjut ringan. Tentang kampus, tentang perjalanan, tentang desa-desa yang perlahan ditinggalkan penduduk muda. Sesekali, Farel merasa Nenek Sari memandanginya terlalu lama, dengan sorot mata yang dalam, seolah membaca seluruh isi hatinya. Tapi setiap kali ia balas menatap, Nenek Sari hanya tersenyum dan melanjutkan ceritanya. Hari mulai gelap. Hujan gerimis turun perlahan, mengetuk-ngetuk atap seng dengan irama monoton. Farel menatap keluar jendela. Kabut semakin tebal. Motor dan jalanan di luar hampir tidak terlihat. Kalau mau, Nak, nginep saja di sini, kata Nenek Sari tiba-tiba. Farel terkejut. Nginep, Nek? Nenek Sari mengangguk. Warung ini ada bilik kecil di belakang. Daripada kamu kehujanan dan kedinginan di jalan. Farel ragu, tapi ia menoleh keluar lagi. Malam, kabut, hujan. Pilihan terbaik mungkin memang berteduh di sini semalam. Lalu esok pagi melanjutkan perjalanan. Kalau nggak merepotkan, Nek, katanya akhirnya. Ah, nggak sama sekali, balas Nenek Sari sambil tertawa kecil. Ada sesuatu dalam tawa itu yang membuat bulu kuduk Farel meremang. Tapi ia mencoba menepis perasaan aneh itu. Mungkin hanya lelah. Nenek Sari menunjukkan sebuah bilik kecil di belakang warung. Sebuah kamar sederhana dengan kasur tipis, selimut tua, dan meja kayu kecil. Beristirahatlah, Nak. Besok pagi kamu bisa lanjut perjalanan. Farel mengucapkan terima kasih. Setelah membersihkan diri seadanya, ia berbaring di kasur. Tubuhnya pegal, matanya berat. Di luar, hujan terus mengetuk atap seng, menciptakan lagu sendu yang mengantarnya menuju alam mimpi. Namun sebelum benar-benar tertidur, Farel mendengar sesuatu. Krek! Suara kursi kayu bergeser di luar bilik. Lalu, tap, tap, tap. Langkah kaki pelan, berat, menyusuri lantai warung. Farel membuka mata. Dalam kegelapan samar, ia melihat bayangan seseorang melintas di balik celah pintu bilik. Bayangan itu tinggi, kurus, dan bergerak perlahan, hampir tanpa suara. Farel menahan napas. Mungkin itu Nenek Sari. Tapi entah kenapa, jantungnya berdegup tak karuan, seperti berusaha memperingatkannya akan sesuatu yang salah. Sangat-sangat salah. Hujan mengguyur makin deras. Di luar, kabut menebal, membuat dunia di luar warung seolah menghilang. Suara hujan menghantam atap seng menciptakan irama monoton yang menenangkan sekaligus menakutkan. Di dalam warung, lampu kuning kecil bergoyang perlahan tertiup angin lembut dari sela-sela papan dinding. Farel duduk kembali di bangku kayu, merapatkan jaketnya. Tubuhnya mulai terasa dingin meski ada hangat samar di ruangan itu. Nenek Sari kembali membawa secangkir kopi panas. Aromanya menguar, bercampur dengan bau kayu basah dan asap lampu minyak. Diminum dulu, Nak, katanya sambil tersenyum hangat. Farel tersenyum, mengangguk berterima kasih. Ia menyeruput kopi itu perlahan. Pahit. Sedikit getir di akhir. Rasa yang anehnya mengingatkannya pada masa kecil di kampung. Nenek Sari duduk di seberang meja, membelai cangkir kosong di depannya dengan jemarinya yang keriput. Zaman dulu, katanya memulai. Desa ini ramai, Nak. Banyak yang lewat sini. Orang-orang dari kota mau ke pasar besar di seberang gunung. Suara Nenek Sari terdengar seperti cerita pengantar tidur, lembut dan mengalir. Dulu, warung ini selalu penuh. Tiap sore orang mampir,
beli kopi, makan pisang goreng, ngobrol sampai malam. Farel mendengarkan sambil sesekali mengangguk. Tapi, lanjut Nenek Sari, matanya menerawang. Perlahan semua berubah. Jalan besar dibuat lebih jauh di sana. Ia menunjuk ke arah gelap di balik hutan. Orang-orang lebih suka jalan cepat. Mereka lupa jalan ini. Mereka lupa tempat ini. Ada nada getir dalam suara Nenek Sari, tapi senyumnya tetap terukir di wajahnya. Farel merasakan sesuatu mengganjal di dadanya. Perasaan iba, tapi juga kekaguman. Jadi sekarang warung ini sepi, Nek? Tanyanya. Nenek Sari mengangguk pelan. Kadang-kadang ada 1-2 orang seperti kamu, tersesat mampir minum kopi. Ia terkekeh kecil, tapi itu jarang. Sangat jarang. Farel menghela napas. Rasanya ia ingin membantu, ingin menghidupkan lagi warung tua ini, entah bagaimana caranya. Ada aura hangat yang sulit dijelaskan di sini, seperti pelukan nenek sendiri. Jam menunjukkan hampir pukul 7 malam. Hujan di luar belum menunjukkan tanda-tanda mereda. Sebaliknya, angin kini bertiup lebih kencang, membuat pintu kayu berderit setiap kali tersentuh hembusan. Ponsel Farel mati total. Ia tak punya pilihan selain menunggu sampai pagi. Nenek Sari menatapnya dengan lembut. Kalau mau, nak, nginep saja dulu. Malam ini buruk untuk di jalan. Hujan deras. Gelap. Farel menatap keluar jendela, mencoba mempertimbangkan. Semua logika menuntunnya untuk tinggal. Tapi entah kenapa, di dalam hatinya ada bisikan kecil, firasat samar yang memintanya untuk segera pergi. Namun, logika lebih kuat. Gak apa-apa, Nek? Tanyanya memastikan. Tidak apa-apa. Saya malah senang ada teman malam ini, jawab Nenek Sari dengan suara riang. Tapi matanya menyiratkan sesuatu yang tidak bisa Farel pahami. Akhirnya, Farel mengangguk. Baiklah, Nek, saya menginap. Nenek Sari menunjukkan kamar kecil di belakang warung. Kamar itu sederhana. Sebuah kasur tipis di lantai, selimut tua bermotif bunga, meja kecil dengan lilin dan korek api, dan jendela kecil yang menghadap ke kebun belakang. Sebelum pergi, Nenek Sari meletakkan sebuah lilin menyala di atas meja. Kalau takut gelap, biarkan lilinnya menyala saja, Nak, katanya. Farel mengangguk dan mengucapkan terima kasih. Ia duduk di kasur, melepaskan sepatu, lalu berbaring dengan pakaian lengkap. Tubuhnya lelah, kepalanya berat. Namun sebelum memejamkan mata, ia sempat mendengar sesuatu dari ruang depan. Krek, suara kursi bergeser. Diikuti suara bisikan pelan, seolah 2 orang berbicara dalam bahasa yang tidak ia mengerti. Farel menahan napas. Ia melirik ke pintu bilik yang terbuka sedikit. Dari celah itu, ia bisa melihat sekelebat bayangan bergerak, tinggi, kurus, jauh lebih tinggi daripada Nenek Sari. Jantung Farel berdegup cepat. Tapi sebelum ia bisa memastikan, bayangan itu menghilang, dan hanya suara hujan yang tersisa. Ia berusaha menenangkan diri. Mungkin cuma imajinasi, gumamnya. Dengan berat hati, ia memejamkan mata. Malam itu, Farel bermimpi aneh. Dalam mimpinya, ia duduk kembali di warung itu, bersama Nenek Sari. Tapi warung itu kini tampak runtuh, penuh jelaga, bau asap dan kayu terbakar memenuhi udara. Nenek Sari duduk di seberang meja, tersenyum lebar, terlalu lebar, hingga pipinya sobek, memperlihatkan gigi-gigi kuning membusuk. Kamu mau tinggal di sini selamanya? Tanyanya dengan suara serak mengerikan. Farel terbangun dengan napas tersengal. Keringat dingin membasahi tubuhnya. Lilin di meja kecil masih menyala. Namun nyalanya bergetar, hampir padam. Dari arah ruang depan, suara kursi bergeser terdengar lagi. Dan kali ini, disertai suara langkah pelan mendekat ke bilik. Tap, tap, tap. Farel menahan napas. Tubuhnya kaku. Seseorang, atau sesuatu, berdiri di depan pintu bilik. Ia bisa mendengar napas berat dari balik pintu. Dalam ketegangan yang menusuk, pintu bilik perlahan berdiri terbuka lebih lebar. Tapi tidak ada siapa-siapa di sana. Hanya kegelapan. Hanya udara dingin yang masuk menerobos ke dalam.
Farel menarik selimut hingga ke dagunya. Menggigil bukan hanya karena dingin, tetapi karena rasa takut yang kini tak bisa ia abaikan lagi. Malam terasa sangat panjang. Setiap detik bergulir lambat. Di luar, hujan masih turun, tapi kini terdengar samar-samar suara lain. Tangisan. Tangisan perempuan. Jauh. Sayup. Bercampur dengan suara hujan. Farel memejamkan mata erat-erat. Berdoa dalam hati agar segera pagi. Dan tanpa ia sadari, perlahan, kantuk kembali menyeretnya ke dalam dunia mimpi. Dunia di mana batas antara nyata dan tidak nyata makin tipis. Malam semakin dalam. Di dalam bilik kecil itu, Farel meringkuk di atas kasur tipis, memeluk dirinya sendiri. Lilin kecil di meja telah padam tertiup angin entah dari mana, menyisakan hanya aroma lelehan lilin dan kegelapan pekat. Jam ponsel Farel sudah mati. Tak ada waktu, tak ada cahaya, hanya kegelapan dan suara hujan yang tak kunjung berhenti. Di antara suara hujan, perlahan-lahan Farel mendengar suara lain. Awalnya samar, tapi lama-kelamaan semakin jelas. Tap, tap, tap. Suara langkah kaki berat di lantai kayu warung. Langkah itu tidak tergesa-gesa, malah sangat perlahan, seolah-olah pemiliknya tahu Farel mendengarnya. Farel menahan napas. Tubuhnya membeku di bawah selimut. Langkah itu berputar mengelilingi warung, kadang menjauh, kadang mendekat, berhenti tepat di depan bilik, lalu bergerak lagi. Kadang, lantai kayu berderit pelan. Suara kecil tapi cukup untuk membuat jantung Farel berdegup tak beraturan. Kemudian, crack. Suara kursi kayu bergeser, seolah ada seseorang yang menarik kursi dan duduk. Farel berani membuka mata. Melalui celah pintu bilik yang sedikit terbuka, ia bisa melihat sebagian ruang depan. Lampu gantung berayun perlahan, menciptakan bayangan-bayangan aneh di dinding. Tiba-tiba, hidungnya mencium sesuatu. Bau kemenyan terbakar. Bau itu tajam, pekat, memenuhi udara kamar. Bau khas upacara, bau kematian. Farel meringkuk lebih dalam di kasur, berusaha menahan gemetar. Dalam ketegangan itu, sesuatu membuatnya memberanikan diri mengintip sedikit keluar pintu. Dan saat itulah ia melihatnya. Di pojok ruangan, berdiri seorang sosok. Sosok itu tinggi, kurus, berjubah putih yang kotor, lusuh dan panjang menyapu lantai. Wajahnya tidak jelas. Hanya terlihat bayangan kerutan dalam dan mata cekung yang kosong menatap ke depan. Sosok itu tidak bergerak. Ia berdiri membisu, seperti patung tua yang dilupakan. Farel menutup mulutnya dengan tangan, menahan teriakan yang hampir meluncur dari tenggorokannya. Bulu kuduknya berdiri, tubuhnya membeku. Sosok itu hanya berdiri di sana, diam, menatap ke arah tempat Farel berada. Atau lebih tepatnya, menunggunya. Entah berapa lama Farel bertahan di posisi itu. Mungkin beberapa menit. Mungkin berjam-jam. Hujan di luar terus mengguyur atap seng. Suara langkah kadang terdengar lagi. Bergerak perlahan, kadang mendekat ke bilik. Tapi Farel tidak berani bergerak. Tubuhnya kaku seperti batu. Di antara ketegangan itu, pikirannya mulai kabur. Antara kantuk, ketakutan, dan kelelahan. Ia tidak tahu kapan persisnya ia akhirnya terlelap, jatuh ke dalam tidur yang gelisah, penuh mimpi aneh dan suara-suara tak jelas. Pagi akhirnya datang. Saat Farel membuka matanya, sinar matahari samar menembus lubang-lubang kecil di dinding kayu. Tidak ada bau kemenyan, tidak ada suara langkah, tidak ada sosok berjubah putih, hanya keheningan pagi yang basah. Ia terduduk perlahan, menatap sekeliling dengan napas terengah. Apakah semua itu hanya mimpi? Farel bangkit dengan tubuh gemetar, berjalan pelan ke ruang depan. Warung itu tampak seperti biasa. Meja-meja kayu sederhana. Rak tua berisi toples-toples. Tidak ada jejak apapun yang menunjukkan kejadian aneh semalam. Bahkan kursi-kursi tetap berada di tempatnya. Tapi ada satu hal kecil yang membuat darah Farel berdesir dingin. Di meja tempat ia minum kopi semalam, ada secangkir kopi baru. Masih mengepulkan uap tipis. Farel menoleh ke dapur. Tidak ada siapa-siapa. Nenek Sari? Panggilnya pelan.
Hanya gemas suaranya sendiri yang menjawab. Tidak ada jawaban. Ia berjalan ke belakang warung, ke bilik Nenek Sari. Kosong. Tidak ada siapa-siapa. Seolah nenek tua itu menghilang begitu saja semalam. Atau, mungkin memang tidak pernah benar-benar ada? Farel berdiri lama di tengah warung, mencoba memahami apa yang terjadi. Apakah ia bermimpi? Apakah semuanya hanya imajinasi karena kelelahan dan ketakutan? Tapi secangkir kopi panas itu terlalu nyata untuk sekadar mimpi. Setelah beberapa saat, Farel memutuskan tidak berpikir terlalu keras. Ia mengambil helm dan tas kecilnya. Saat ia keluar dari warung, ia menoleh sekali lagi. Warung itu berdiri tenang di bawah sinar matahari pagi. Seperti biasa. Seperti tidak pernah ada yang aneh. Tapi saat Farel hendak menaiki motornya, ia memperhatikan sesuatu. Di lantai tanah depan warung ada jejak kaki kecil, jejak telanjang, seperti milik seorang nenek. Jejak itu memanjang menuju hutan dan menghilang di balik kabut. Dengan perasaan campur aduk, Farel menyalakan motornya dan melaju pergi, menjauh dari warung tua itu. Namun sepanjang perjalanan, perasaan aneh menggelayuti hatinya. Seolah ada sesuatu atau seseorang yang mengawasinya dari kejauhan. Seolah belum selesai. Matahari pagi itu menggantung rendah, memancarkan sinar pucat yang nyaris tidak mengusir rasa dingin. Farel memacu motornya pelan, menyusuri jalan tanah becek yang membawanya menjauh dari warung tua itu. Kabut belum sepenuhnya menghilang, bergelung-gelung rendah di atas tanah seperti jari-jari putih yang enggan melepas genggamannya. Beberapa menit berkendara, Farel menemukan sebuah desa kecil di pinggir jalan. Dari kejauhan, ia bisa melihat deretan rumah kayu sederhana, beberapa beratapkan genteng tua, sebagian lagi atapnya sudah runtuh. Perasaannya sedikit lega. Akhirnya ada peradaban. Mungkin ia bisa bertanya arah, mengisi baterai ponsel, atau sekadar memastikan apa yang sebenarnya terjadi di sekitar sini. Namun saat Farel mendekat, kelegaan itu segera berganti dengan rasa aneh. Desa itu terlalu sepi. Tidak ada suara ayam berkokok, tidak ada suara anak-anak bermain, bahkan tidak ada suara langkah kaki. Rumah-rumah berdiri seperti tubuh-tubuh tua yang hampir ambruk. Jendela-jendelanya menganga kosong seperti mata tanpa cahaya. Farel menghentikan motornya di pertigaan kecil. Ia mematikan mesin dan melepas helm. Suasana sunyi memekakan. Hanya suara dedaunan kering yang berbisik ketika tertiup angin. Farel berjalan perlahan ke tengah desa, menatap ke kiri dan kanan, berharap melihat 1-2 orang. Dan akhirnya, ia melihatnya. Seorang perempuan tua berdiri di beranda sebuah rumah reyot, mengenakan kain lusuh, tubuhnya membungkuk. Perempuan itu menatap Farel dengan sorot mata aneh, antara takut, curiga, dan iba. Farel mengangkat tangan, mencoba tampak ramah. "Permisi, Bu," sapanya. Perempuan itu tidak menjawab. Ia hanya memandang Farel, lalu buru-buru masuk ke dalam rumah dan menutup pintu dengan keras. "Braak!" Farel tertegun. Perlakuan itu terasa tidak wajar. Ia melanjutkan langkah, mencoba mencari orang lain. Di ujung jalan, ia menemukan seorang lelaki tua sedang duduk di bangku bambu di depan rumah. Pria itu mengenakan sarung kumal, mengenakan topi caping lusuh. Farel mendekat. "Pak, permisi. Saya mau tanya jalan ke kota," katanya sopan. Lelaki itu menoleh perlahan. Wajahnya penuh keriput, matanya cekung dan gelap. Ia menatap Farel lama, seolah menimbang sesuatu. "Saya dari warung di tikungan sana," kata Farel mencoba menjelaskan. "Warung Nenek Sari." Sekejap, wajah lelaki tua itu berubah. Dari ekspresi datar menjadi ketakutan. Ia berdiri terburu-buru, memegang bahu Farel erat-erat. "Nenek Sari?" bisiknya. Napasnya memburu. Farel mengangguk, sedikit bingung. "Iya, Pak. Warung kecil di pinggir hutan. Saya nginep semalam di situ." Lelaki tua itu menatapnya dalam-dalam, lalu perlahan berkata dengan suara bergetar, "Nak, Nenek Sari sudah meninggal 10 tahun lalu." Farel membeku.
Butuh beberapa detik baginya untuk memahami kata-kata itu. Apa maksud Bapak? Tanyanya. Suaranya terdengar aneh di telinganya sendiri. Lelaki itu menatap ke sekeliling, memastikan tidak ada yang mendengar, lalu menarik Farel lebih dekat. 10 tahun lalu, warung itu kebakaran. Korsleting listrik. Nenek Sari terjebak di dalam. Tidak sempat keluar. Farel merasa dunia di sekelilingnya berputar. Bapak yakin. Suaranya bergetar. Lelaki itu mengangguk berat. Kami semua ikut menguburnya. Kuburannya ada di belakang hutan, dekat warung itu. Farel melangkah mundur. Kepalanya pusing. Ia mengingat kembali malam tadi. Kopi hangat, tawa ramah, cerita-cerita masa lalu. Semuanya terasa begitu nyata. Tidak mungkin. Tapi semua hal aneh yang ia alami. Bau kemenyan, suara langkah, bayangan berjubah putih. Semuanya mulai masuk akal. Farel memejamkan mata, mencoba mengatur napasnya. Apa ada orang lain yang pernah mengalami ini? Tanyanya. Lelaki tua itu mengangguk pelan. Ada. Kadang-kadang orang yang tersesat melihat warung itu kembali. Mereka minum kopi, mereka ngobrol, lalu ia menelan ludah. Lalu apa, Pak? Lalu mereka hilang. Farel menelan ludah. Hilang. Lelaki itu mengangguk perlahan. Matanya penuh kesedihan. Tak ada yang pernah kembali. Kecuali kamu. Farel merasakan bulu kuduknya berdiri. Ia sadar, ia harus segera meninggalkan tempat ini. Berterima kasih singkat kepada lelaki tua itu. Farel kembali ke motornya. Ia menyalakan mesin dengan tangan gemetar. Sebelum melaju, ia menoleh sekali lagi ke arah desa. Dari jendela-jendela rumah kosong, ia merasa ada banyak pasang mata mengamatinya. Bukan mata manusia, tapi sesuatu yang lain. Ia menginjak pedal gas dan melaju meninggalkan desa secepat mungkin. Meninggalkan jalanan berlumpur, kabut, dan bayang-bayang masa lalu yang menolak untuk mati. Sepanjang perjalanan, kata-kata lelaki tua itu terus terngiang di kepalanya. Nenek Sari sudah meninggal 10 tahun lalu. Dan di antara hembusan angin dan gemuruh mesin motor, Farel seolah mendengar suara bisikan pelan. Terima kasih sudah menemani. Motor Farel meraung melaju membelah jalan tanah yang berlumpur, meninggalkan desa sepi itu di belakang. Kabut perlahan menipis, namun ketegangan di dadanya tidak kunjung hilang. Setiap kilometer yang ia tempuh hanya menambah berat pikirannya. Nenek Sari sudah meninggal 10 tahun lalu. Kalimat itu menggema berulang-ulang di dalam benaknya, menghantam keras akal sehatnya. Bagaimana mungkin? Ia baru saja berbicara dengan nenek itu, meminum kopi buatannya, menginap di warungnya. Semua terasa nyata, terlalu nyata. Atau, mungkinkah semuanya hanya ilusi? Setelah 1 jam berkendara, Farel akhirnya menemukan jalanan aspal besar yang membawanya ke sebuah kecamatan kecil. Tepat di pertigaan jalan, ia melihat sebuah warung modern, beratap seng baru, dengan poster iklan minuman segar tergantung di depan. Ia berhenti, memarkir motor, dan duduk di salah satu bangku. Ponselnya masih mati, tapi di warung ini ada colokan listrik. Ia segera mengisi baterainya, sambil memesan teh hangat. Pikiran Farel masih kalut. Ia butuh jawaban, butuh kepastian. Ketika pemilik warung, seorang bapak parubaya berwajah ramah, menghampirinya, Farel melihat kesempatan. Pak, katanya sambil berusaha terdengar santai. Saya tadi lewat jalan kecil dari arah barat. Ada warung tua. Warung kopi Nenek Sari. Bapak tahu. Pemilik warung itu langsung terdiam. Senyumannya menghilang. Tatapannya berubah, menjadi waspada. Warung Nenek Sari. Ulangnya pelan. Farel mengangguk. Bapak itu menarik napas panjang, lalu duduk di bangku seberang Farel. Aku kira tempat itu sudah tidak ada lagi, katanya lirih. Farel mencondongkan tubuh ke depan, mendengarkan dengan saksama. Bertahun-tahun lalu, lanjut bapak itu, warung itu memang tempat persinggahan. Orang-orang dari kota sering mampir. Nenek Sari itu orang baik, selalu ramah pada siapa saja.
Ia mengaduk teh di cangkirnya. Matanya menerawang jauh. Tapi, satu malam ada kebakaran. Katanya karena kabel tua korslet. Warung itu terbakar habis. Nenek Sari terjebak di dalam. Tidak ada yang sempat menolong. Farel menahan napas. Sejak saat itu, lanjut si bapak, suaranya makin pelan. Tempat itu ditinggalkan. Tidak ada yang berani membangun lagi di sana. Farel menelan ludah. Tapi, si bapak menatap Farel dengan sorot penuh peringatan. Kadang-kadang, orang bilang warung itu masih muncul. Farel membelalak. Bukan untuk semua orang, lanjut bapak itu. Hanya untuk yang tersesat. Hanya untuk mereka yang butuh tempat berteduh, atau mereka yang sudah dekat dengan dunia sebelah. Dunia sebelah. Kata-kata itu menggantung dingin di udara. Farel merasakan hawa di sekelilingnya tiba-tiba menjadi lebih berat. Orang-orang yang mampir, kata si bapak. Kalau terlalu lama tinggal di situ, biasanya tidak pernah kembali. Farel merasa mual. Ia berpikir kembali. Andai saja ia tidak cepat pergi tadi pagi. Andai saja ia tinggal lebih lama. Mungkin sekarang ia tidak akan berada di sini. Mungkin ia akan menjadi salah satu cerita horor yang diceritakan berbisik di warung-warung kecil ini. Sebuah suara kecil dalam hatinya berbisik. Kamu dipilih. Farel mengusap wajahnya, berusaha mengusir pikiran itu. Pak. Suaranya serak. Kalau warung itu muncul, kenapa tidak dihancurkan saja? Si bapak menggeleng perlahan. Bagaimana menghancurkan sesuatu yang tidak sepenuhnya ada di dunia ini? Farel terdiam. Logika tak lagi punya tempat di sini. Ia menatap keluar warung, melihat jalanan yang kini diterangi matahari pagi. Tapi sinar itu tidak mampu mengusir bayangan yang kini bersemayam di dalam dirinya. Setelah beberapa lama, Farel berterima kasih pada si bapak dan kembali ke motornya. Sebelum ia pergi, bapak itu berkata, "Nak, jangan pernah kembali ke sana." Farel mengangguk. Dalam hatinya, ia berjanji tidak akan pernah lagi mendekati tempat itu. Warung kecil dengan kopi hangat dan senyum ramah itu adalah perangkap, jebakan manis untuk jiwa-jiwa yang tersesat. Ia menyalakan motor dan melaju kembali ke jalan utama, meninggalkan kecamatan kecil itu. Tapi sepanjang perjalanan, rasa tidak nyaman tidak pernah benar-benar hilang. Kadang-kadang, di kaca spion, Farel merasa melihat sesuatu. Sekilas, bayangan seorang nenek tua berdiri di pinggir jalan. Senyumnya masih hangat, tapi matanya kosong. Mengawasinya, menunggunya. Farel mencoba menepis perasaan itu. Tapi jauh di dalam hatinya, ia tahu, sekali kau minum kopi dari warung itu, sekali kau menerima keramahan Nenek Sari, kau akan selalu membawa bagian dari tempat itu bersamamu. Dan suatu hari, ketika waktunya tiba, kau mungkin akan menemukan jalan kembali ke sana. Bukan karena kau mau, tapi karena mereka memanggilmu pulang. Siang beranjak sore ketika Farel berhenti di tepi jalan setapak kecil. Persimpangan yang tadi pagi ia lewati. Hatinya berat. Segala logika berteriak agar ia pergi, agar ia melupakan semuanya, meninggalkan masa lalu di belakang. Namun ada sesuatu yang menggantung, tak selesai. Tas kecilnya. Ia meninggalkan satu tas di warung itu, berisi dompet, kartu identitas, bahkan laptop kesayangannya. Benda-benda yang mengikatnya pada dunia nyata, pada hidup normal yang ingin ia kembali jalani. Mau tak mau, Farel harus kembali. Dengan langkah berat, ia memacu motornya perlahan memasuki jalan berlumpur itu. Hutan di kiri kanan semakin rapat. Langit di atas bergelayut kelabu. Semakin jauh ia melaju, semakin kuat rasa aneh menyelubunginya. Seolah udara menjadi lebih padat, lebih berat untuk dihirup. Dan saat ia melewati tikungan kecil itu, warung itu muncul kembali. Tapi bukan seperti yang ia lihat semalam. Warung itu kini tampak runtuh. Atap sengnya bolong-bolong, bergelantung compang-camping. Dinding kayunya lapuk, menghitam terbakar. Meja-meja kayu miring, beberapa patah, beberapa hanya tinggal separuh. Papan nama, Warung Kopi Nenek Sari, tergantung miring.
Sebagian hurufnya terbakar dan menghitam. Bau hangus memenuhi udara, campuran kayu terbakar dan sesuatu yang lebih busuk, lebih tua, lebih mati. Farel menelan ludah. Ini bukan warung hangat yang ia masuki semalam. Ini reruntuhan. Reruntuhan penuh kenangan kematian. Ia mematikan mesin motor, turun, dan melangkah mendekat. Setiap langkah terasa berat. Tanah di bawahnya lembek, seperti menghisap sepatunya perlahan. Sampai akhirnya ia tiba di pintu warung. Pintu itu menggantung di satu engsel, berderit pelan tertiup angin. Di dalam, semua tampak lebih mengerikan. Dinding-dinding hangus. Kursi-kursi terbakar separuh. Rak toples roboh. Pecahan kaca berserakan. Namun di tengah kekacauan itu, ada satu meja yang tampak utuh. Dan di atasnya, seperti mimpi buruk yang hidup, secangkir kopi panas, mengepulkan uap tipis ke udara yang dingin. Farel membeku. Tidak mungkin. Tidak mungkin ada kopi panas di sini. Ia melangkah perlahan, mendekati meja itu. Dan saat ia lebih dekat, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Jejak tangan. Jejak tangan kecil, hangus, gosong, menempel di permukaan meja, seolah seseorang, atau sesuatu, baru saja duduk di sana, menantinya. Farel mundur setengah langkah. Napasnya tercekat. Tapi sebelum ia bisa berbalik lari, sebuah suara lirih memanggilnya. "Nak!" Suara itu familiar. Suara yang kemarin terdengar begitu hangat. Perlahan, dari kegelapan sudut warung, muncullah Nenek Sari. Tapi kini, bukan lagi Nenek Sari yang ramah dan bersahaja. Tubuhnya tampak transparan, samar seperti kabut. Bajunya yang kemarin bersih kini compang-camping, terbakar di beberapa bagian. Wajahnya hangus di satu sisi, kulitnya melepuh, matanya kosong menatap Farel. Tapi bibirnya tetap tersenyum. Senyum yang kini tampak sangat salah, sangat menyeramkan. "Nak, tinggal di sini, temani nenek ya." Suaranya parau, serak, seperti bisikan dari dasar kubur. Farel mundur, tubuhnya gemetar. "Enggak, nenek saya harus pergi." Nenek Sari melangkah maju. Setiap langkahnya membuat lantai kayu berderit ngeri. Tangannya yang hangus terulur ke arah Farel. "Jangan pergi, di sini hangat, kita bisa minum kopi selamanya." Farel menahan napas. Ia tahu, kalau ia bertahan di sini lebih lama, ia tidak akan pernah bisa keluar. Ia akan menjadi salah satu penghuni warung ini, jiwa yang terperangkap selamanya dalam warung hancur ini. Dengan sisa tenaga, Farel berbalik dan berlari. Ia melompati pintu yang menggantung, berlari melewati halaman penuh pecahan kaca, menyalakan motor secepat kilat. Sebelum ia melaju, ia sempat menoleh sekali lagi. Nenek Sari berdiri di ambang pintu, melambai pelan. Di belakangnya, dalam kabut pekat, Farel melihat sekilas sosok-sosok lain. Bayangan manusia. Banyak. Mereka berdiri membisu di dalam reruntuhan warung, seolah menunggu gilirannya. Farel menekan gas, melaju membelah jalanan berlumpur, meninggalkan warung itu, meninggalkan bayangan-bayangan itu. Tapi ia tahu dalam hatinya, jejak warung itu, jejak Nenek Sari, akan selalu mengikutinya. Sepanjang perjalanan pulang, Farel tidak pernah menoleh ke belakang. Ia tahu, jika ia menoleh, ia mungkin akan melihat warung itu berdiri megah lagi, mengundangnya, memanggilnya. Dan ia mungkin tidak akan punya kekuatan untuk menolak. Beberapa hari kemudian, di kotanya, Farel duduk termenung di kamar. Laptop baru di depannya, ponsel baru di sampingnya. Tapi sesekali, ia merasa, saat ia mengangkat cangkir kopi di pagi hari, saat ia berjalan melewati lorong-lorong sepi kampus, ada aroma kemenyan yang samar, ada suara kursi kayu yang berderit, ada bisikan halus di telinganya. "Tinggal di sini, temani nenek." Dan ia tahu, sekali kau minum kopi di warung itu, kau tidak akan pernah benar-benar bisa kembali. Farel melaju membelah jalan tanah berlumpur, tanpa berani menoleh ke belakang. Mesin motornya meraung kencang,
memecah kabut tebal yang menggulung di sekitar jalan kecil itu. Tangan-tangannya gemetar memegang setang. Tapi ia tahu satu hal. Ia harus pergi. Bayangan Nenek Sari, sosok hangus dengan senyum mengerikan itu, terus menghantui pikirannya. Angin malam yang dingin terasa seperti cakar-cakar halus yang mencoba meraih tubuhnya. Setiap tikungan jalan terasa seperti jebakan. Setiap suara angin seperti bisikan. Namun Farel tetap memacu motornya, berdoa dalam hati, berharap menemukan jalan utama sebelum kekuatan aneh itu berhasil menariknya kembali. Setelah beberapa menit yang terasa seperti berjam-jam, Farel melihat sesuatu di kejauhan. Seberkas cahaya kuning, bergerak perlahan di tengah kabut. Sebuah truk besar muncul dari balik tikungan. Lampu depannya menyilaukan. Suara mesinnya menggelegar memecah keheningan. Farel melambai-lambaikan tangan sekuat tenaga. Menepi, hampir menjatuhkan motornya karena saking paniknya. Truk itu melambat, berhenti beberapa meter di depannya. Dari dalam kabin, seorang sopir paruh baya dengan wajah ramah menurunkan kaca jendela. "Nak, kamu ngapain di tengah hutan begini?" tanyanya heran. Farel hampir menangis karena lega. Ia berlari ke arah truk, meninggalkan motornya. "Tolong, Pak, tolong saya," katanya tergagap. Suaranya hampir hilang. Tanpa banyak tanya, sopir itu membukakan pintu. Farel memanjat naik ke dalam kabin. Tubuhnya menggigil hebat. Truk itu kembali melaju, meninggalkan jalan kecil itu di belakang. Dan saat Farel menoleh ke jendela belakang, ia melihatnya. Warung itu berdiri di ujung jalan. Kabut menari-nari di sekitarnya. Tapi perlahan-lahan, warung itu memudar. Atapnya runtuh. Dindingnya meleleh menjadi bayangan. Hingga akhirnya, hanya kabut yang tersisa. Seolah warung itu memang tidak pernah benar-benar ada. Atau, seolah warung itu memilih untuk bersembunyi kembali, menunggu korban berikutnya. Sepanjang perjalanan, Farel duduk diam. Sopir truk itu beberapa kali mencoba mengajaknya bicara, tapi Farel hanya menjawab seadanya. Pikirannya kosong, tubuhnya lelah, dan hatinya penuh rasa syukur yang tak terlukiskan. Setelah beberapa jam, mereka tiba di kota kecil. Farel mengucapkan terima kasih berkali-kali pada sopir itu, lalu mencari tempat penginapan sederhana untuk bermalam. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam 2 hari, ia tidur di kasur yang layak, di bawah cahaya lampu yang normal. Tapi rasa takut itu tidak pergi sepenuhnya. Saat ia menutup mata, ia masih bisa merasakan aroma kemenyan. Masih bisa mendengar suara kursi kayu bergeser. Masih bisa mendengar bisikan halus. "Tinggal di sini, temani nenek." Farel menggigil, menarik selimut lebih rapat. Hari-hari berlalu. Farel kembali ke rutinitas kampusnya. Tapi ia bukan lagi Farel yang sama. Di dalam dirinya, ada bekas luka yang tidak terlihat. Bekas luka karena pernah berdiri di ambang batas dunia. Bekas luka karena pernah nyaris ditelan kegelapan. Ia menjadi lebih pendiam, lebih peka terhadap firasat. Dan yang paling penting, ia bersumpah satu hal. Tidak akan pernah lagi mengabaikan firasat takut. Karena sekarang ia tahu, ketakutan itu kadang-kadang adalah peringatan. Peringatan dari jiwa, dari alam, dari sesuatu yang lebih besar, bahwa ada bahaya yang tidak bisa dijelaskan dengan akal sehat. Kisah tentang warung Nenek Sari pun perlahan menyebar. Di kalangan pelancong yang sering melintasi jalan-jalan kecil di pedalaman, cerita itu beredar dalam bisik-bisik, tentang sebuah warung tua yang muncul dari kabut, menawarkan kopi hangat dan keramahan. Tapi jika kau tinggal terlalu lama, kau mungkin tidak akan pernah kembali. Mereka bilang, kadang-kadang, saat malam berkabut dan hujan turun pelan, warung itu muncul di tikungan jalan yang sepi. Lampu kuningnya menyala temaram. Pintu kayunya terbuka mengundang. Dan di dalamnya, seorang nenek tua dengan senyum hangat menunggumu, dengan secangkir kopi panas di tangan. Jika kau melihatnya, berbaliklah. Jangan masuk. Jangan pernah masuk. Karena sekali kau duduk, sekali kau minum kopi itu, kau sudah menjadi milik mereka.
Demikian cerita hari ini. Semoga teman-teman dapat terhibur dan dapat mengambil hikmah kebaikan isi di dalamnya. Jangan lupa juga bagikan cerita ini kepada teman-teman yang lain agar mereka juga bisa mendapatkan hiburan yang sama. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan ucapan kami dalam membacakan cerita ini. Terima kasih dan wassalamualaikum.